Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ketemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya. Setelah kemarin KD5 kita sudah membahas tentang lembaga jasa keuangan ya. Ada perbankan, kemudian lembaga keuangan bank, dan ada otoritas jasa keuangan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Jadi kita berbicara soal bank sentral dan uang ya. Jadi kalau kalian udah paham tentang uang ya ini pas materinya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dengan tepat ya, serta memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk mencari informasi tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Peta konsepnya, nah ini nanti akan kita bagi menjadi 3. Pertemuan kali ini katakan bahas bank sentral, kemudian berikutnya nanti sistem pembayaran dan alat pembayaran. Nah, pertama, apa yang dimaksud dengan bank sentral? Jadi bank sentral ya di Indonesia itu namanya Bank Sentral Republik Indonesia atau kita kenal dengan istilah BI. Ya, setiap negara punya bank sentral ya. Bank sentral itu satu negara. Di Indonesia namanya BI. Bank sentral itu adalah badan keuangan yang bertanggung jawab mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan perekonomian dalam negara yang tinggi dan stabil. Kalau di Indonesia ya, Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undangnya. Jadi undang-undang tentang Bank Sentral itu ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana sudah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Status dan kedudukannya, dia sebenarnya adalah lembaga yang independen ya. Jadi sebenarnya lembaga pemerintah tapi tidak ada campur tangan presiden di situ ya, sebagai lembaga independen dan sebagai badan hukum ya. Badan hukum itu sama seperti perbankan yang lain. Jadi statusnya adalah badan hukum. Lalu visi misinya adalah sebenarnya kalian bisa browsing sendiri di websitenya bi.go.id ya. Visi misinya adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional terbaik di antara negara-negara emerging markets untuk Indonesia maju. Wah, keren sekali ya isinya. Sedangkan misinya di sana ada 7 ya. Stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, kemudian mengembangkan ekonomi dan keuangan digital ya, turut mendukung stabilitas makroekonomi, kemudian meningkatkan pendalaman pasar keuangan, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, serta mewujudkan bank sentral berbasis digital. Nah, sesuai dengan visinya. Terus, tujuan tunggalnya adalah, bank sentral biasanya tujuan tunggalnya adalah menjaga kestabilan perekonomian. Kalau BI itu tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Turunannya apa? Turunannya adalah 3 pilar utama yang nanti akan menjadi tugas BI. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter ya, lalu kemudian mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan menjaga stabilitas sistem keuangan ya, dan ini pasti didukung oleh pendukung manajemen internal yang kuat. Lalu fungsi utamanya, kalau di website fungsi utama itu sebenarnya ada 1 ya, menjadi kewenangan pengelolaan Bank Indonesia demi mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Sebenarnya target utamanya adalah bagaimana nilai rupiah itu stabil. Kemudian turunannya adalah melakukan kebijakan moneter ya, mengendalikan inflasi, kemudian stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah ya. Nah, itu fungsi utama dari Bank Indonesia yang ada kita
temukan di websitenya. Sekarang teorinya fungsi bank sentral itu lebih kurang ada 3. Satu, sebagai bank sirkulasi, pemegang hak tunggal, hak otorisasi dalam pengedaran uang, ya, uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran sah. Jadi kalau kita punya uang, ya, terus kita nanya nih, ini kira-kira siapa yang nyetak? Ya, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah BI, kemudian yang mencetak adalah Perum Perumdi. Tapi hak untuk mengedarkannya ada pada bank sentral. Lalu kemudian yang kedua fungsinya adalah bankers bank. Nah, bankers bank atau banknya bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Ya, jadi kalau bank minjamnya ya ke BI. Ya. Dan yang ketiga adalah sebagai lender of last resort, memberi pinjaman pada tingkat akhir atau fasilitas likuiditas darurat. Ketika ada bank yang mengalami masalah, mau bangkrut, maka ya BI akan memberikan pinjaman pada tingkat akhir agar banknya kembali sehat, normal, ya. Tujuan, ya, tadi udah kita bahas sebenarnya, ya, seperti yang ada dalam website BI. Tujuan tunggalnya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian untuk mencapai tujuan tersebut, 3 pilarnya, ya, yang merupakan 3 bidang tugasnya adalah: 1, tadi kebijakan moneter, 2, mengatur kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga stabilitas sistem keuangan. Dulu sebelum ada OJK, tugas BI itu mengatur dan mengawasi bank. Tapi sekarang tugas itu menjadi tanggung jawab OJK semenjak ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, ya, tentang OJK. Nah, jadi sekarang udah berbagi tugas. Lalu wewenangnya, yang pertama, wewenang BI dalam kebijakan moneter, ya, melakukan kebijakan moneter adalah melakukan pengendalian moneter dengan operasi pasar terbuka, kemudian penetapan tingkat suku bunga, cadangan, wajib pinjaman, kredit, dan dorongan moral. Kemudian, nah, peran BI juga terdapat dalam sistem pembayaran. Di mana sistem pembayaran yang biasa kita lakukan, ya, baik itu sistem pembayaran secara online, digital, dan lain sebagainya, dan itu diatur oleh BI. Namanya Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Tugas BI adalah memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan SPN. Kemudian penyelenggara sistem clearing antar bank. Kenapa? Karena biasanya antar bank itu membutuhkan proses yang rumit, jadi harus melalui bank sentral, ya. Nah, ini yang paling penting: mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran, ya. Jadi kalau misalnya uangnya itu udah lusuh, nanti sama BI akan ditarik, kemudian dimusnahkan, uangnya diganti dengan uang yang baru yang layak. Nah, yang ketiga adalah dalam stabilitas sistem keuangan, ya, BI berperan menjaga stabilitas sistem moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kemudian menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan melakukan riset serta pemantauan stabilitas sesuai sistem keuangan, dan menjadi jaring pengaman sistem keuangan, ya. Nah, ada lembaga namanya KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang isinya itu diantaranya ada BI, kemudian Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian konsep-konsep dan teori-teori serta informasi-informasi yang kita bisa simpulkan dalam materi bank sentral, ya. Jadi sebenarnya bank sentral itu adalah satu bank di suatu negara yang fungsinya, yang perannya sangat vital, ya. Karena dia bertanggung jawab atas perekonomian negara secara keseluruhan, ya. Nah, nanti secara mendalam kalian bisa browsing sendiri di YouTube atau di googling, ya, mengenai informasi-informasi tersebut. Nah, untuk kali ini cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.